Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 16 Oktober 2024, Pekan Biasa ke-28. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5, ayat 18 sampai dengan 25. Saudara-saudara, kalau kalian membiarkan diri dibimbing oleh Roh, kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Mengenai semuanya itu kalian kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya hasil roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan ayat 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lain. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka diberi hormat di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Namun ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, rasanya sabda celaka ini membuat kita berfokus pada kata kutukan. Namun sabda celaka bukanlah kutukan. Mungkin lebih tepat sabda celaka itu kita pahami sebagai sebuah ungkapan penyelasan atau sikap seseorang yang sekarang terbuai dengan surga palsu, tetapi tidak paham akhir penderitaan yang akan dialami. Sebab celaka itu ditunjukkan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya memperhatikan dan merawat aspek lahiriah dalam hidup religius, namun tidak serius merawat aspek batiniah dan makna mendalam dari setiap praktek hidup religius yang ada, seperti tanda, makam,
persepuluhan, kebiasaan duduk atau ajaran-ajaran yang membebani hidup orang kebanyakan. Saleh dari luar, namun salah dalam pemaknaan dan penghayatan. Kesalehan semu itu juga dapat kita alami dalam penghayatan hidup keagamaan kita. Ketika hanya terpaku pada praktik-praktik agama yang kelihatan. Kita mengikuti misa, ibadat, doa pribadi, adorasi, devosi, aneka kursus dan aktif dalam gereja. Namun isi dan makna kegiatan tersebut kurang berdampak pada sikap dan perilaku kita, termasuk juga relasi kita dengan orang lain. Semua praktek itu tidak salah. Namun kurang kita dalami, kurang kita maknai. Untuk mendalami setiap praktek hidup keagamaan, kita perlu belajar, merenungkan, menangkap makna yang ada di dalamnya. Kita perlu sadar bahwa hidup keagamaan itu seharusnya berdampak pada cara berpikir, cara hidup, sikap dan perilaku kita sehari-hari. Hingga kekristenan yang benar membuat kita semakin serupa dengan Kristus dalam karakter, cara hidup, dan perilaku. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga praktek hidup keagamaan kami dapat mengubah cara berpikir, cara hidup, dan perilaku kami sehari-hari untuk semakin selaras dengan karakter Kristus Putra-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.